Nats panggilan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 6 bagian A. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Ding dong ding, lonceng berbunyi. Soraklah, Yesus telah lahir. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati untuk memasuki ibadah Natal hari ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Secara khusus ketika kami merayakan bagaimana Kristus lahir di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami mengingat ada kasih yang begitu besar yang telah dicurahkan Allah kepada kami manusia yang tidak layak. Tuhan, buat kami terus mengingat karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami tidak hidup sembarangan di dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini ketika kami mau memuji dan memuliakan Tuhan dalam kondisi yang mungkin saat ini tidak normal, kami harus beribadah secara online. Namun Bapa, kami rindu itu tidak mengurangi esensi ketika kami datang menghadap Tuhan, secara khusus menghayati Natal kelahiran-Mu di dalam dunia ini. Dan ajar kami Tuhan, bukan hanya menghayati kelahiran Kristus, namun kami mau belajar untuk hidup bagi Kristus juga. Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami rindu berjumpa sekali lagi bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara yang di rumah jemaat kami mengalami begitu banyak struggling dan pergumulan, Bapak, Engkau tahu, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang mengasihi mereka. Dan Tuhan yang sama, yang berjanji akan menyertai kami dimanapun kami berada, asalkan kami mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita sekali hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ibadah Natal secara online. Sekalipun kondisi dalam online, tetapi hal ini tidak boleh menghilangkan rasa sukacita kita untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Tidak hanya ribuan tahun yang lalu Dia datang ke dunia untuk kita, tetapi saat ini sampai selama-lamanya Dia juga hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersukacita menaikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Mari kita memuji Dia, Dia Allah yang telah hadir bagi setiap kita. Bersukacita untuk Dia. Oh
Mau nggak? Mami ini baru juga datang, capek seharian kerja. Aduh, nanyain kerjaan lagi, sampai rumah kerjaan lagi. Pi, gimana ini Pi? Anak-anak belum bayar uang sekolah. Kalau belum bayar uang sekolah, anak-anak nggak bisa dapat rapot. Itu anaknya nangis karena belum dapat rapot, Pi. Aduh. Iya dong. Mami ini udah, papi seharian kerja capek, yang dibicarakan uang lagi. Ya, gimana dong, Pi? Aduh. Kemana aja sih? Seharian telepon gak diangkat-angkat, udah kerja di luar kota, susah dihubungin. Halo? Halo Ma, apa? Apa-apa? Dari mana aja tadi ditelepon? Gak bisa. Ini baru mau cerita, udah ngomel duluan. Marah-marah, bukannya minta maaf. Mama tahu nggak sih, Papa ini ketemu sama orang-orang penting. Terus nego ini nego itu. Malah ngomel. Nggak didukung malah ngomel. Tahu ah? Udah ah. Capek. Yuk. Terserah aja lah. Ya udah. Tuh. Kok kayak begini ya? Halo. Halo Mami. Ya. Halo. Papa minta maaf ya. Tadi terlalu emosi. Iya. Aku juga minta maaf ya. Ya. Oke Mami, bye. Di dalam kehidupan ini, pasti ada suka dan pasti ada duka. Namun apapun beban pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, janganlah patah semangat. Ingatlah, ada seorang penolong yang selalu peduli kepada kita. Mari kita menghampiri Yesus dan menyerahkan segala pergumulan kita kepadanya, karena Dia hanya sejauh doa.
Udah sore ya, mari kita ke berfamiliatar, kita berdoa seperti biasanya. Pak, tahu nggak? Toko sebelah, si Ko Afu, kabarnya kena COVID. Oh iya? Pantesan udah 2-3 hari tokonya tutup terus. Kasian. Nanti doain juga, Pak. Ya, itu keluarga gimana anak-anaknya? Nah, nggak tahu juga, belum cari tahu. Ya. Ada yang mau didoakan, Kira? Oh iya, itu Miss bilang iuran untuk sekolah itu harus dibayar dulu, kalau enggak nanti rapotnya nggak boleh diambil. Oh gitu ya. Gimana dong, Pak? Sebenarnya Papa mau minta untuk sekolah keringanan, karena memang sekarang usaha memang lagi susah. Tapi kita usahakanlah, kita doakan Tuhan bukakan jalan buat kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan beri kami kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi di tengah lingkungan, dan kami berdoa untuk tetangga kami yang sedang mengalami masalah pencobaan di tengah menghadapi masalah COVID. Tuhan berikan kecukupan juga hikmat daripada segala hal yang dia hadapi, supaya mereka bisa dalam keadaan baik tutup bungkus dalam darah Tuhan Yesus untuk kesembuhannya. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan Gera untuk Papa menyediakan uang untuk sedia sekolahnya, dan juga berikan kemampuan untuk kami untuk bisa menjalankan hari-hari ke depan. Kami berserah pada tangan Tuhan di dalam setiap hal yang kami lalui. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pak, kita hari ini baca dari apa, Pak? Oh, saya kira yang relevan dengan kondisi sekarang kita baca dari Yesaya gimana, Pak? Oh. Yesaya 51. Mama bacain ya. Yesaya 51 mulai ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap saja, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap,
bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang lehebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Coba Mah, lihat natsnya. Ya, sepertinya keadaan saat ini betul-betul mirip seperti yang dialami oleh bangsa Israel 2400 tahun yang lalu. Mereka hidup dalam kesulitan, dijajah oleh berbagai bangsa. Tapi mereka terus berharap dan bertanya, kapan mereka lepas dari situasi sulit seperti ini? Seperti kita hari ini. Allah melalui Nabi Yesaya memberikan janji bahwa Ia akan melepaskan umatnya dari kesulitan dan memberikan keselamatan kekal kepada mereka, yaitu Yesus yang akan datang ke dunia menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung dan membawa damai sukacita kepada kita semua. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Kita punya pengharapan. Tapi Bapak juga mempersiapkan renungan hari ini. Jadi kepikir, waktu itu Papa sempat berpikir dan menuliskan sebuah puisi. Papa bacain ya. Bentar. Nah, Papa mau baca itu dalam puisi Papa yang tulis ya. Natal tahun ini terasa berbeda. Meski gereja masih memajang pohon cemara, masih ada paduan suara dan drama. Lagu-lagu Natal masih terdengar di seluruh penjuru dunia. Tapi Natal tahun ini sangat terasa istimewa bagi kita. Kita lihat gedung-gedung gereja tidak berfungsi. Kita dituntut beradaptasi, merayakan Natal seperti virtual. Namun kita harus tetap memberikan nyala api untuk semangat Natalnya. Kita harus membuat suasana Natal bergembira, memancarkan wajah ceria, dan mengucapkan Natal bagi sesama. Kita merayakan Natal di bawah bayang-bayang pandemi, dan kondisi dunia semakin tidak pasti dan penuh rasa frustasi. Dalam gelombang resesi ekonomi yang tidak terkendali, amuk massa demonstrasi, dan di bawah ancaman tsunami yang sewaktu-waktu terjadi.
kita tidak bisa berbohong bahwa semuanya itu baik-baik saja. Faktanya kita ini rentan terhadap bahaya. Kita lemah dan tak berdaya. Kita jatuh bangun dalam dosa. Kita kadang-kadang merasa hampa, menjalani hari-hari tanpa makna. Namun, kalau ada Dia, Tuhan Yesus di pihak kita, bukanlah tidak ada musuh yang terlalu kuat yang tidak Dia taklukkan. Bukankah tidak ada badai yang terlalu besar yang bisa Dia redakan? Bukankah tidak ada belenggu yang terlalu kuat yang Dia bisa patahkan? Bukankah tidak ada masalah yang terlalu besar yang bisa Dia pulihkan? Natal di tengah pandemi, Natal yang harus disyukuri, karena kita tidak lagi larut di dalam seremonial, tidak lagi mencari sensasi, tapi kita dituntut untuk mencari esensi. Menuhankan Tuhan Yesus tidak lagi sekedar basa-basi. Kekristenan tidak lagi sekedar sosialisasi tanpa relasi dengan Ilahi. Iman harus diimbangi dengan perbuatan yang membuktikan iman tidak mati. Doa, pujian, penyembahan tidak lagi sekedar liturgi. Ibadah tidak dibatasi oleh tembok-tembok gereja dan arogansi denominasi, karena Dia menghendaki ibadah sejati dari nurani yang benar-benar murni. Selamat Hari Natal dunia. Sambutlah Sang Juru Selamat yang kasih setianya tak berkesudahan, yang anugerahnya melimpah. Damai sejahtera melampaui segala akal, kebenarannya memerdekakan, terangnya menyinari dunia yang kelam, yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Dan kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhanku. Pengharapan kita ada di dalam Yesus saja. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Mari kita nyanyikan In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I see. Benar saudara-saudari,
Pengharapan yang pasti hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus, Allah yang selalu menepati janjinya. Allah bekerja dalam sejarah manusia, seperti di masa 400 tahun antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang sepertinya sunyi, tidak terjadi apapun. Sangat mungkin umat Allah berteriak, "Mana janji Allah?" Namun Allah tidak diam. Dia sedang mempersiapkan kelahiran Sang Juru Selamat untuk memperlihatkan betapa istimewanya Yesus, Anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan dosa manusia. Kita adalah manusia yang terbatas, yang seringkali tidak menyadari bahwa Allah bukan memberi harapan palsu. Rancangannya adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera, melampaui apa yang kita bayangkan, yang tidak pernah ada dalam pikiran kita. Itu yang Dia sediakan bagi kita. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat terang abadi dan cerah yang terbit di Kristus sudah lahirlah dari ibunya di waktu dunia gelap, malak menjaganya, mesyurkan bala surga, Sang Anak yang kudus yang datang dalam Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
bersoraklah, menebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Dunia damai dan soraklah, Raja wilahirlah, senang alam dan makhluknya, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan, sembahkan pujian. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib, ajaib pun kasih-Nya, ajaib, ajaib pun kasih-Nya. Dunia Ya, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah bisa melihat bagaimana karya Kristus ya di dalam kehidupan kita, terutama bagaimana Allah itu juga boleh bersama, boleh menyertai setiap kita. Mari Bapak Saudara, saat ini kita akan bersama-sama untuk boleh merenungkan firman Tuhan ya. Kita rindu bagaimana Tuhan juga boleh berkarya, boleh menyertai setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan untuk kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang besar, dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami di tengah keterbatasan kami bersyukur ada Tuhan yang boleh menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terpujilah Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu dari Matius pasal pertama, ayat 22 sampai ayat 23. Matius pasal pertama, ayat 22 sampai 23, yang berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, saudara, demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dan berbagilah kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara kasih, nama Immanuel tidak asing bagi kita. Ya, setiap tahun nama ini muncul, ya, bahkan ini menjadi tema di dalam perayaan Natal, termasuk tahun ini Gehoimtong memiliki tema yaitu Immanuel. Nah, Immanuel juga sering dipakai untuk nama-nama ya. Saya kenal beberapa orang yang bernama Immanuel, termasuk saudara kenal pendeta Immanuel ya, yang gembala di GI Rahayu, saudara pasti kenal. Nah, saudara, nama-nama ini saudara buat kita tidak asing. Nah, kalau kita perhatikan saudara dalam bagian firman Tuhan, cuma yang menarik adalah sebenarnya kata Immanuel ini bukan nama personal. Sebenarnya nama Immanuel ini bukan diberikan untuk seseorang. Saudara, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, di sini memang dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Cuma saudara, kita tahu di dalam ayat sebelumnya ada nama yang lain, yaitu nama siapa? Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, artinya apa saudara? Nama Immanuel ini bukanlah nama pribadi. Karena nama pribadi yang sudah diberikan adalah nama Yesus, Sang Juru Selamat dunia.
Nah, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, apa maksudnya Immanuel di sini? Sebenarnya Immanuel di sini sebenarnya saudara bukan bicara tentang nama pribadi daripada Tuhan Yesus, tetapi peran daripada Tuhan Yesus yang hadir di dalam dunia. Jadi nama pribadi adalah Tuhan Yesus, Yesus. Tetapi perannya itu nyata di dalam nama Immanuel, saudara. Nah, hari ini kita bisa belajar apa sih yang dimaksud dengan Immanuel itu sendiri. Peran apa yang nyata dari kata Immanuel. Dan kita tahu makna daripada Immanuel yaitu Allah yang menyertai kita. Nah, saudara, yang pertama, saudara, kata Immanuel itu berarti apa? Yaitu penebusan manusia dari kebinasaan. Ya, sekali lagi, yang pertama adalah Immanuel itu berarti penebusan manusia dari kebinasaan. Nah, saudara, sekali lagi Immanuel itu berarti Allah menyertai manusia. Berarti apa, saudara? Yaitu kehadiran diri Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, benar memang Allah sebenarnya sanggup, saudara, betul tidak? Allah dalam kemakuasaannya sebenarnya sanggup untuk hadir dalam kehidupan manusia. Ya, kita tahu juga di dalam Roma pasal pertama dikatakan sebenarnya manusia bisa mengenal Allah dari ciptaannya. Tetapi persoalannya adalah ternyata manusia tidak mengenal Tuhan. Ya, manusia tetap tidak bisa dikatakan mengalami atau bisa dikatakan menyadari ada kehadiran Tuhan. Nah, saudara, karena itulah kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan di sini, bagaimana Allah tahu mengerti, dan di sini juga kita lihat bagaimana manusia juga rindu, merasakan, mengalami, bahkan dikatakan rindu Allah itu hadir di dalam kehidupan manusia. Saudara, sama seperti anak saya, kalau tidur itu harus ada saya, ya. Jadi saya temani dulu sampai dia tidur, baru saya pindah ke kamar saya. Ya, itu wajib setiap malam, saudara, ya. Buat saya nggak apa-apa, selagi anak saya mau saya temani, nggak masalah saya temani. Nanti ada waktu dia pasti tidak mau saya temani, begitu ya. Kalau sudah besar, udah merasa diri, apalagi remaja, nggak mungkin saya temani. Tetapi dia menyadari ada hadir saya. Kalau saya keluar dari kamar, dia tanya, Pak mau kemana? Begitu ya. Jadi selalu dia rindu ada hadirnya saya bersama dia sebelum dia tidur. Nah, manusia juga rindu sebenarnya Allah itu hadir di dalam kehidupan manusia. Allah itu rindu dikatakan bagaimana manusia rindu, bagaimana Allah juga nyata. Karena itulah, saudara, di sini Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita membaca ayat yang bagus, Yohanes pasal pertama ayat 14. Ya, Yohanes pasal pertama ayat 14. Saya akan bacakan buat kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, ayat ini menarik. Kenapa, saudara? Karena ayat ini menegaskan bahwa firman itu, Tuhan Yesus itu telah menjadi manusia. Dikatakan roh itu, roh Allah, Allah yang adalah roh, telah menjadi daging, saudara. Allah dikatakan di dalam surga itu menjadi manusia di dalam dunia. Artinya apa, saudara? Ini bicara tentang yang dinamakan inkarnasi daripada Allah. Bagaimana Allah yang adalah roh menjadi manusia. Sehingga manusia bisa melihat Allah, saudara. Jadi kehadiran Kristus dalam dunia itu sebenarnya menunjukkan kehadiran Bapa di surga di dalam dunia. Karena kemudian dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan Yohanes berkata demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Artinya apa, saudara? Kehadiran Kristus dalam dunia menyatakan Allah itu hadir. Allah itu dapat dilihat, Allah dapat dirasakan, Allah dapat dialami dalam kehidupan manusia. Nah, yang menarik, saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan di sini, ketika anak Allah menjadi daging, maka, saudara, bukan hanya bicara tentang kehadiran Allah dalam hidup manusia. Bukan hanya bicara tentang kehadiran, tetapi Allah juga, Allah anak itu juga mengalami yang namanya kelemahan, kesengsaraan, dan penderitaan manusia. Sekali lagi saya akan katakan, ketika Allah itu hadir dari roh menjadi daging, maka Allah itu juga, anak Allah itu juga mengalami, merasakan kelemahan, kesengsaraan, dan penderitaan manusia.
Kenapa, saudara? Karena ternyata daging itu adalah lemah, saudara. Kalau kita membaca ada Matius 26 ayat 41, kita ingat waktu Tuhan Yesus bicara dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus waktu jadi manusia, dia juga mengalami yang namanya pencobaan, kelemahan daripada manusia. Nah, kemudian daging juga ternyata bersifat fana dan akan mati. Nah, saudara, dalam Mazmur 78 ayat 39 dikatakan demikian. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu dan tidak akan kembali. Saudara, kita bisa bayangkan Kristus anak Allah itu kekal Allah. Tetapi ternyata dia mau jadi manusia, dia mau menjadi daging yang artinya terbatas, fana. Dan memang akhirnya Tuhan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Saudara bisa dibayangkan, saudara. Nah, kemudian juga dikatakan yang lebih parah lagi adalah daging itu juga bersifat atau dikatakan punya karakter, keinginannya adalah berbuat dosa. Roma 7 ayat 5 berkata demikian. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana Kristus mau mengambil daging manusia yang kecenderungannya adalah ingin berbuat dosa. Tetapi kita tahu, saudara, karena dia juga Allah yang tidak bisa berbuat dosa, tetapi juga memang dia punya kedagingan yang ingin berbuat dosa. Tetapi saudara, Kristus memang tidak berbuat dosa. Tetapi tetap Kristus akhirnya berdosa. Karena di atas kayu salib, dia tidak berdosa menjadi dosa. Di atas kayu salib dia menanggung dosa manusia. Dia tidak berdosa menjadi berdosa karena dia harus menanggung dosa manusia. Nah, sekali lagi saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi manusia yang lemah dan yang menderita? Jawabannya adalah karena memang ingin menyelamatkan saya dan saudara. Karena ingin menyelamatkan kita semua. Kristus hadir di tengah manusia, Immanuel itu, untuk menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus kita dari kebinasaan. Nah, saudara, Rasul Petrus berkata demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, dikatakan apa? Dia telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Di dalam daging. Tetapi untuk apa, saudara? Yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah. Artinya apa, saudara? Kita harus bersyukur bahwa Kristus itu hadir, Immanuel itu Allah menjadi manusia yang ada bersama dengan kita. Dia mau menggantikan kita di atas kayu salib. Dia mau, saudara, memberikan tubuhnya, darahnya dicurahkan untuk menebus setiap kita. Untuk menyelamatkan setiap kita. Nah, saudara, tadi saya ke rumah sakit untuk menengok Pak Tata, saudara ya, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Dan kita doakan besok akan menjalani operasi, ya, pasang alat. Nah, tadi ketika berjumpa dengan anaknya, dan anaknya mengatakan, puji Tuhan, dia terharu bagaimana banyak orang yang mau mendonorkan darahnya. Jadi memang membutuhkan beberapa labu, dan cepat, saudara, banyak orang yang mau, saudara, dan beberapa rekan kita tadi sudah memberikan donornya. Saudara, dia terharu ada orang yang mau berkorban, memberikan darahnya, begitu ya, walaupun darahnya hanya berapa labu, saudara. Tetapi sebuah ucapan syukur yang diberikan bahwa darah itu diberikan, dicurahkan artinya ya untuk menolong papanya. Nah, saudara mungkin ingat kisah seorang anak kecil. Anak kecil ini, saudara, dikatakan harus memberikan darahnya untuk saudaranya, kembarannya. Karena kembarannya sakit dan membutuhkan darah. Dan memang darah yang paling cocok adalah anak ini, kembarannya. Nah, saudara, pada waktu anak ini mau diambil darahnya, dia bilang, berkata kepada mama, "Mama, aku sayang mama. Aku cinta mama." Mamanya kenapa? Berkata, "Mengapa engkau berkata demikian?" "Karena aku akan mati," dikatakan. "Aku akan meninggal dunia." Kenapa dia berkata demikian? Karena anak ini berpikir, ketika darahnya diambil, maka nyawanya juga hilang.
Dia berpikir bahwa ketika dia memberikan darahnya kepada saudara kembarnya, dia pikir akan mengambil, dia akan mati sudah. Karena darahnya sudah tercurah. Padahal memang cuma sedikit dan tentu dengan kematian. Tetapi anak ini sudah berani dikatakan mengorbankan nyawanya buat saudaranya. Artinya dia rela berkorban walaupun mati demi saudara kembarnya supaya hidup, dia berani sudah memberikan. Nah, demikian juga Kristus saudara telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita. Dia menjadi manusia, hadir tengah kita untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, kemudian yang kedua, Immanuel itu berarti apa? Perannya apa, saudara? Nah, Immanuel itu sekali lagi adalah bicara tentang kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Immanuel itu juga artinya penghiburan, kekuatan bagi kita. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, menarik di dalam Yohanes pasal pertama tadi. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, saudara, dikatakan ada kata diam di antara kita. Nah, saudara, kata diam ini berbeda dengan pemahaman kita ya sehari-hari. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kata diam itu berarti apa? Tidak bicara. Ya, misalnya katakan diam kamu begitu ya, atau diam, nggak boleh bicara. Nah, diam juga berarti apa, saudara? Tidak bergerak, diam. Nah, ya, saudara ya, kalau kita lomba nggak boleh bergerak, diam semua. Nah, itu diam, nggak bergerak. Nah, diam juga berarti apa? Tidak berani kritik. Sudah, kamu diam aja, jangan banyak bicara begitu ya, jangan banyak kritik, diam begitu ya. Itu arti diam. Dan terakhir juga diam itu artinya apa, saudara? Tidak melakukan apa-apa. Misal katakan dia diam saja tuh ketika misalkan ya temannya berbuat demikian. Ya, artinya tidak berbuat apa-apa. Atau diam saja dalam situasi seperti ini. Artinya, saudara, itu kata diam yang kita pahami, saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam Yohanes 1:14, kata diam ini sebenarnya adalah mengacu kepada orang yang memasang tenda. Jadi kata diam ini berarti tenda yang sementara. Tetapi tenda ini juga sudah berarti apa? Yaitu kalau kita lihat di sini artinya kehadiran Allah. Diam di sini sebenarnya mengacu kepada kisah perjanjian lama. Kita tahu, saudara, kemah suci yang didirikan oleh umat Israel. Kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan di padang gurun, kehadiran Allah itu ditandai ketika mereka mendirikan kemah suci. Pada waktu mereka mendirikan kemah suci, maka Allah hadir, ada awan-awan di atas mereka. Dan ketika Allah hadir disitulah, maka Allah memberikan perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkatnya bagi umat Israel. Saudara tahu, saudara, bagaimana Allah juga menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi bicara tentang kemah ini, saudara, artinya kehadiran Allah. Jadi kata diam ini mengacu, orang itu memasang tenda, artinya kehadiran Allah. Nah, ketika kita bicara tentang Kristus yang adalah Immanuel, maka itu artinya Allah hadir dalam kehidupan kita, memberikan penyertaan, perlindungan kepada kita semua. Allah hadir dalam kehidupan ini, memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Seperti Allah yang kata memberkati, melindungi, menyertai bangsa Israel, demikian juga Kristus Immanuel yang diam di antara kita, menyertai dalam kehidupan kita. Nah, saudara, menariknya adalah, saudara, kalau kita tahu kenapa Kristus mau menyertai kehidupan kita. Karena memang dunia yang kita diami ini adalah dunia yang kejam. Betul tidak, saudara? Saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan saya atau tidak. Tapi dunia yang kita tinggali adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang sudah rusak, dunia yang harus sudah menderita, dunia yang sudah dikatakan, bagaimana dikatakan dalam kehidupan dunia ini, sudah banyak hal yang membuat manusia hidup menderita. Nah, saya percaya dunia yang diciptakan Allah awal pertama kali berbeda dengan dunia saat ini. Firdaus, Taman Eden itu begitu indah waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunannya sudah begitu jahat. Kita tahu bagaimana Kain dan keturunannya begitu jahat sampai Tuhan menghukum dengan air bah. Dan sampai saat ini kalau kita lihat, ya dunia itu sudah rusak. Bukan arti fisik saja. Ya, kalau kita lihat bagaimana penyakit seperti saat ini, ada virus, COVID, dari mana, saudara? Itu pasti dari dosa manusia juga yang telah merusak ekosistem daripada dunia ini. Ada virus-virus yang binatang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia.
Banyak penyakit saudara, virus-virus seperti Ebola atau AIDS segala macam itu karena dosa manusia. Belum lagi bicara dunia ini dengan filosofinya, dengan budayanya, dan dosa, manusia yang berdosa itu menjadi begitu kejam luar biasa. Sudah kita tahu, persahabatan bisa rusak. Bagaimana orang tua bisa membunuh anaknya, atau persahabatan, atau bisa dikatakan begitu luar biasa kita mengalami penderitaan, mengeluh dan segala macam. Dunia artinya yang kita tinggali ini yang kejam, tanpa bulu, ya, tanpa memandang lagi para manusia yang hidup di dalamnya. Nah, menarik adalah saudara, Kristus mau hadir di dalam dunia ini. Kristus mau tinggal dalam dunia ini, saudara. Saya percaya sebenarnya Kristus benci dengan dunia yang berdosa. Ya, dunia yang dengan dosa. Tetapi Kristus satu sisi yang lain mengasihi manusia yang berdosa, yang dia kasih karena manusia berharga. Kristus sebagai Allah sebenarnya membenci dosa, betul tidak? Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia yang seperti inilah Tuhan Yesus datang, saudara. Dunia seperti inilah, saudara, yang Yesus hadir. Supaya apa? Supaya setiap orang yang menderita, yang mengalami pergumulan, hidup dalam dunia, bisa menjadi, katakan, bisa mendapatkan pertolongan, penyertaan, penghiburan daripada Kristus. Artinya Kristus diam dalam dunia buat semua orang yang membutuhkan. Kristus diam dan hadir sebagai sahabat yang sejati, menemani kita di dalam kesesakan, kesengsaraan. Bahkan Kristus hadir juga memberikan berkat-berkat Allah Bapa yang di surga, yang penuh kasih dan kebenaran. Karena Yohanes ayat 1:14 tadi berkata bagaimana dia Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Karena Kristuslah maka semua orang yang datang kepadanya mendapatkan anugerah keselamatan. Karena Kristus sang terang kemuliaan Allah menuntun semua orang yang datang kepadanya untuk hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, kita tahu Yohanes pasal 9 ayat pertama. Terang besar, kesuraman itu tidak selamanya. Karena ada terang besar. Dan disinilah kemuliaan Allah, terang besar itu hadir dalam kehidupan manusia. Di antara kita, bersama dengan kita, mendampingi kita, menolong kita, menyertai kita. Dan Kristus adalah sobat sejati yang mau mendengar semua keluhan dan doa-doa kita. Hari ini, saudara, kita menyaksikan drama, saudara, ya. Bagaimana pergumulan ekonomi tidak mudah, bagaimana juga masalah keluarga, dan masalah komunikasi, ada banyak perkara. Dan saat ini juga anak-anak sekolah harus di rumah, tidak mudah. Banyak perkara dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita lemah, ya, daging kita lemah. Dan juga sebagai manusia kita hidup dalam dunia yang begitu kejam. Tetapi kita tidak sendirian. Kita tidak ditinggal sendirian. Ada Allah Immanuel yang hadir bersama dengan kita. Dia menjadi sahabat yang sejati buat kita. Saudara, saya percaya ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita berharap ada orang yang menyapa kita, ya, mendengar kita, keluhan kita, bahkan mendoakan kita. Saudara, saya bisa bayangkan kalau kita punya masalah sendirian. Ya, dan memang saudara, saya mendengar cerita ada berapa orang yang dalam case begini, ya, yang kena COVID, saudara. Karena kena COVID, saudara, itu kasihan, bukan masalah sakitnya saja, tapi mereka menjadi orang sendirian. Tidak ada bisa menemani mereka. Kenapa? Karena itu kan harus berjauhan. Berjauhan, ada satu orang bapak yang kena dan dia harus tinggal di toko, saudara. Dan keluarganya, istrinya tinggal sama anaknya. Memang diperhatikan, kasih makan begitu, ya. Tapi malam-malam pasti sendirian. Dia ingin ada yang menghibur. Dan bahkan, saudara, saya tahu juga ada yang mengatakan stres, Pak. Sudah sendirian, takut penyakit, sendirian. Ya, ketakutan, khawatir. Saya pernah mengalami, saudara, ketakutan begitu, ya. Dan kemarin juga ada yang ke seminar, itu juga bicara tentang ada gejala-gejala membuat kita takut. Baca, lihat di Google, semakin takut begitu, ya. Dengar sana, dengar sini, semakin takut. Nah, disinilah, saudara, tidak mudah, kita butuh sahabat. Kita ingat juga Ayub ketika punya masalah, dia semua habis, anaknya mati. Tetapi saudara, dia bersyukur ada 3 orang sahabat yang datang kepada dia. Dan firman Tuhan mengatakan ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya
menaburkan debu di kepala dia terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya atau penderitaan Ayub. Saudara, Ayub punya 3 sahabat yang sejati. Mau menemani dia, bayangkan Ayub diam, saudara. Dan sahabatnya mau juga diam bersama Ayub 7 hari 7 malam. Mereka sabar menemani, karena Ayub membutuhkan kehadiran sahabat-sahabatnya. Saya percaya Kristus juga yang sangat memperhatikan kita, peduli dalam kehidupan kita. Dan saudara, kisah terakhir, ada seorang yang bernama Siu-Siu, saudara. Seorang pemuda usia 18 tahun, dan dia adalah seorang yang sangat baik, sahabat yang baik buat seorang sahabatnya. Kenapa demikian, saudara? Nah, ternyata saudara, Siu-Siu ini punya seorang sahabat yang bernama Xiangxi, yang usianya 1 tahun lebih tua daripada dia. Nah, hanya saja Xiangxi ini, karena fisiknya yang tidak baik, dia tidak bisa berjalan, ya, dia tidak bisa pergi kemana-mana, saudara. Tetapi Siu-Siu ini dengan rela mengerjakan hal yang luar biasa. Nah, Siu-Siu ini, saudara, setiap hari, pagi-pagi sebelum sekolah, mampir ke rumah Xiangxi ini. Untuk apa, saudara? Dia menggendong, saudara. Jadi, Siu-Siu ini menggendong Xiangxi ini, berangkat ke sekolah. Dia berangkat dengan memikul berat, tapi dia rela. Ya, kita pikir kenapa nggak pakai apa gitu ya. Tapi saudara, ini menarik, saudara, dia menggendong karena mungkin keterbatasan juga. Tetapi saudara, Siu-Siu ini mau menggendong Xiangxi ini berangkat ke sekolah. Demikian juga pulangnya, saudara. Pulangnya juga Siu-Siu ini menggendong Xiangxi ini dan pulang diantar ke rumahnya. Dan Xiangxi ini hanya bisa sekolah dengan baik karena dibantu oleh dikatakan Siu-Siu ini. Dan perbuatan Siu-Siu ini artinya menginspirasi banyak orang dan teman-temannya. Akhirnya mereka giliran menggendong Xiangxi ini untuk pergi sekolah dan pulang sekolah. Nah, saudara, artinya kita lihat Xiangxi ini bersyukur punya sahabat yang bernama Siu-Siu, saudara. Dan demikian juga kita percaya Yesus Immanuel itu hadir buat kita. Dia menemani kita, dia menyertai kita di masa sulit apapun. Dikatakan Kristus hanya sejauh doa buat kita. Berserulah kepadanya, naikkan doa-doanya, dan Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak. Nah, saudara, marilah saat ini kita kembali merenungkan Immanuel dalam kehidupan kita. Ya, Allah telah menjadi daging, hadir bersama dengan kita manusia. Dia merasakan kelemahan, tetapi memang dia tidak kalah oleh dosa. Dia tahu kelemahan manusia. Dia tahu juga bahwa dia Allah yang memberikan pertolongan dan peduli dalam kehidupan kita. Saudara, mari saat ini kita akan mengadakan penyalaan lilin. Mari saudara, kita siapkan lilin kita. Ya, jika nanti kalau saudara bisa menyalakan video, berharap tidak sinyal baik ya, supaya tidak lagi hilang begitu ya. Tapi saudara, mari kita menyalakan lilin. Kalau saudara bisa matikan lampu ya. Ya, saudara, saya persilakan untuk kita menyalakan lilin kita. Ya, jika saudara sudah menyalakan lilin, ya silakan saya berikan waktu. Mungkin bisa share screen-nya di close dulu ya. Saya ingin lihat kita menyalakan lilin dulu. Ya, puji Tuhan ya. Kita bisa menyalakan lilin. Walaupun kita tidak bisa berbagi. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, walaupun ditutup, berharap bisa nyalakan lilin ya. Kalau bisa sih dibuka lilinnya jendelanya, videonya, untuk kita bisa mengikuti akan penyalaan lilin pada malam ini. Ya. Ya, terima kasih sudah dibuka. Yang belum silakan dibuka ya. Kita menyalakan lilin bersama. Nanti kita akan nyanyikan lagu 1000 lilin ya. Ya, saudara, mari kita akan silakan Bu Lina, kita akan nyanyi
satu pujian sambil kita merenungkan akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang setiap hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Mari kita berdoa. Ya, kita doa ya. Bapa surga, kami bersyukur bagaimana terang besar itu telah hadir dalam kehidupan kami. Terang besar itu memberikan keselamatan bagi kami, memberikan kebenaran bagi kami. Bahkan terang itu juga ya Tuhan yang boleh hadir menerangi dalam kehidupan kami, membuka banyak jalan-jalan yang benar, memberikan hikmat pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kehadiran-Mu dalam dunia ini. Telah sungguh Tuhan telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah hadir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan pertolongan bagi kami. Yang biarlah saat ini Tuhan, ketika kami juga di dalam segala pergumulan kehidupan kami yang tidak mudah, kami percaya Allah sahabat sejati itu juga menyertai setiap kami. Tuhan tolong Bapa, kalau saat ini kami punya pergumulan usaha pekerjaan, kiranya Engkau Allah yang campur tangan, memberikan hikmat pertolongan, buka jalan Tuhan. Kalau kami saat ini juga punya pergumulan kesehatan, sakit penyakit Tuhan, kiranya Engkau Allah juga yang menyembuhkan. Engkau juga Allah yang menolong menyertai setiap kami. Kalau kami juga punya pergumulan masalah keluarga, Tuhan juga tolong Bapa, Engkau hadir, memulihkan kami,
dan memberikan juga kasih pengampunan yang indah di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan kepadamu. Saat ini juga kami ingat untuk Pak Tatang Tuhan, dan kelemahan tubuhnya, Tuhan juga boleh pulihkan. Berdoa untuk proses operasi juga rencana besok Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, alat yang dibutuhkan dan semua proses operasi, Tuhan boleh menyertai. Oh Bapa, kami serahkan padamu Tuhan sekali lagi, dalam kehidupan kami yang tidak mudah, tapi kami yakin Kristus telah hadir dalam dunia, yang kami rayakan hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu memberikan kami pertolongan, kekuatan. Kehadiran-Mu memberikan kami damai sejahtera, ketenangan, karena kami punya Allah yang besar, yang ajaib, yang memberikan pertolongan bagi kehidupan kami. Terpujilah Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk bersama-sama menaikkan pujian Immanuel. Mari kita yakini, mari kita percaya bahwa hanya Dialah Allah yang beserta dengan kita. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau, Allah Immanuel. Bapakku datang